untuk menanyakan apakah memang benar terjadi penangkapan. Dari pihak manajemen hotel tidak membantah jika terjadi penangkapan, namun hanya menyatakan bahwa sejauh ini atau pada saat penangkapan tersebut terjadi, tepatnya pukul 07.45, dari pihak pengamanan atau petugas pengamanan hotel tidak memberikan notifikasi apapun atau memberikan informasi kepada pihak manajemen hotel. Belum juga terkonfirmasi Zilvia terkait atau sudah berapa lama sebenarnya Jessica Wongso menginap di hotel ini, karena memang menurut informasi sebelumnya yang sudah dipublikasikan bahwa Jessica Kumala Wongso diketahui sudah tidak berada di kediamannya sejak hari Kamis lalu. Pihak manajemen hotel enggan untuk mengkonfirmasi sudah berapa lama Jessica Kumala Wongso menginap di hotel tersebut, dan juga belum diketahui sebenarnya di lantai berapa dan di kamar nomor berapakah tepatnya penangkapan tersebut terjadi. Yang diketahui hanya memang penangkapan terjadi pada sekitar pukul 07.45. Dan dalam pantauan kami saat ini, kawasan hotel yang diinformasikan sebagai tempat penangkapan Jessica Kumala Wongso tidak ada pengamanan secara ketat atau aktivitas dalam hotel kembali berjalan seperti biasa. Dan dari sini juga memang kami para rekan-rekan media dan rekan-rekan jurnalis masih terus menggali informasi sebenarnya sudah berapa lama Jessica Kumala Wongso berada di hotel ini, karena memang juga dari pemberitaan sebelumnya sudah diberitakan bahwa Jessica Kumala Wongso bersama dengan keluarganya sudah berpindah dari kediaman karena merasa tidak nyaman berada di kediamannya. Dan kami memang juga, Zilvia, masih mencari tahu atau menggali terus informasi pada saat penangkapan Jessica Kumala Wongso berada sendirian di dalam kamar, ataukah pada saat penangkapan tersebut ada siapa saja yang bersama dengan Jessica Kumala Wongso. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Zilvia di studio. Bersama saya, saat tersangka pembunuhan Mirna Jessica Kumala Wongso masih berada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penyidik masih terus mendalami keterangan Jessica. Ferry Prihardi akan melaporkan selengkapnya dari Polda Metro Jaya. Ferry, apa perkembangan terkini penyidikan kasus pembunuhan Mirna? Zilvia, hingga saat ini pukul 11:02, artinya sudah hampir 2 jam sejak Jessica Kumala Wongso tiba di Direskrimum Polda Metro Jaya setelah ditangkap pada pagi tadi sekitar pukul 7.45 di salah satu hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Hingga saat ini kami masih terus menantikan materi apa yang menjadi pemeriksaan terhadap Jessica Kumala Wongso oleh tim penyidik, karena tadi saat memasuki Direskrimum tidak ada satu patah kata pun yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso, dan kali ini kami pun masih terus menantikan apa saja yang menjadi materi pendalaman ataupun pemeriksaan terhadap Jessica Kumala Wongso. Sementara itu, sampai saat ini kami masih menantikan kedatangan dari pejabat Polda Metro Jaya, baik Kapolda, Kabid Humas ataupun Direskrimum Polda Metro Jaya, yang akan memberikan keterangan dari Polda Metro Jaya ini mengenai apa saja materi yang akan diperdalam kepada Jessica Kumala Wongso, mengingat kita sudah mengetahui bersama bahwa Jessica sendiri sudah diperiksa beberapa kali. Dari catatan kami sudah 4 kali Jessica Kumala Wongso diperiksa oleh penyidik Direskrimum Polda Metro Jaya dengan pertanyaan yang mungkin berbeda-beda. Bahkan Jessica sendiri mengaku pernah ditanyai pada satu pemeriksaan hingga ratusan pertanyaan oleh tim penyidik. Apakah penyidikan ataupun pendalaman materi yang dilakukan hari ini juga sama dengan pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya? Tentu akan kami konfirmasikan nanti ketika sudah ada pejabat ataupun ketika memang Jessica sudah selesai menjalani pemeriksaan hari ini. Sementara itu, terkait dengan status Jessica yang sudah dipastikan bahwa dirinya adalah tersangka dalam pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari lalu, sudah dinyatakan secara langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian di tempat yang berbeda pada pagi hari ini, setelah proses expose ataupun gelar perkara dilakukan kemarin antara kepolisian dari Polda Metro Jaya dan juga dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Irjen Pol. Di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, diduga kuat ketiganya terkait jaringan narkoba yang diungkap BNN di Jepara, Jawa Tengah. Pengembangan kasus temuan ratusan sabu di Jepara, Jawa Tengah Kamis kemarin dilanjutkan petugas gabungan Badan Narkotika Nasional dan Mabes Polri dan juga pihak imigrasi.
Tim gabungan menggerebek kantor perjalanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan ini, petugas menangkap 3 pria warga negara asing asal Pakistan yang diduga kuat terkait dengan bandar narkoba di Jepara, Jawa Tengah. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa dokumen dan buku tabungan yang diduga digunakan sebagai sarana pencucian uang hasil penjualan narkoba. Polisi juga melanjutkan razia di sejumlah hotel kelas melati di kawasan Tanah Abang. Dari razia ini, polisi menangkap sejumlah warga negara asing yang menyimpan obat-obatan terlarang. Ratusan kilogram narkoba jenis sabu yang disembunyikan dalam mesin genset di Jepara, Jawa Tengah dikendalikan jaringan Pakistan. Jaringan ini sudah lama beroperasi di Indonesia. Jalur laut dipilih menjadi akses masuk barang haram tersebut ke wilayah Indonesia. Penyelundupan ratusan kilogram narkoba jenis sabu yang diungkap BNN, Bea Cukai dan Kepolisian menggambarkan Indonesia masih menjadi target dan pasar narkoba jaringan internasional. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseso mengatakan sindikat narkoba Pakistan ini sudah diintai sejak 6 bulan lalu. Meski dikendalikan sindikat Pakistan, narkoba jenis sabu ini didatangkan langsung dari Tiongkok. Jaringan Pakistan ini diduga sudah beroperasi sejak tahun 2013 dan mengedarkan barang haram tersebut ke wilayah Jakarta, Semarang hingga Jawa Timur. Ini adalah masalah jaringan Pakistan yang kita kembangkan ya. Dari kemarin yang kita temukan di Jakarta, terus kita kembangkan, yang pada akhirnya kita menemukan jaringan informasi tentang pengiriman barang ini dari China. Sehingga kita tunggu pada saat itu, ternyata dikirimnya ke Jawa Tengah, ya barang itu. Kalau dimaksud ini jaringan dari Pakistan, berarti ini Pakistan direct langsung ke tempat ini atau bagaimana? Tidak, pelakunya orang-orang kelompok Pakistan, tapi barangnya dari China. Jalur laut memang kerap menjadi pilihan para gembong narkoba untuk memasukkan barang haram tersebut ke wilayah Indonesia. Yang pertama, tidak ada kata lain selain sinergi ya. Karena ini adalah masalah bersama dengan tantangan geografis dan volume impor yang besar. Ini mutlak harus dilakukan kerjasama dari aparat penegak hukum semuanya. Saya kira semakin hari nanti semua modus-modus yang sudah pernah terjadi ini kita populasikan dan kita share. Baik di domestik ya di penegak hukum di sini maupun kita punya koordinasi dengan bea cukai negara lain. Masuk itu ramai-ramai. Ya, jadi kalau kita kalah pasti ada yang lolos. Nah, ya sama saja orang masuk pintu, kalau kita tutup pintunya, kalau pintu ya itu pasti bisa diperiksa. Ini pintunya kan banyak sekali. Beberapa jalur penyelundupan diantaranya melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Ratu Jawa Barat, Sri Bintang Pura Kepulauan Riau, dan jalur-jalur laut yang menghubungkan antara wilayah Aceh dengan Penang dan Klang, Malaysia. Selain laut, penyelundupan juga dilakukan melalui jalur udara dengan pintu masuknya di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, Kuala Namu Medan, Soekarno-Hatta Cengkareng, Hussein Sastra Negara Bandung, dan Bandara Ngurah Rai Bali. Pengembangan penyidikan jaringan narkoba sindikat Pakistan ini terus dilakukan. Setelah menangkap 8 orang yang 4 diantaranya adalah warga negara Pakistan, Jumat pagi petugas BNN juga menggerebek sebuah lokasi di Tanah Abang, Jakarta dan menangkap 11 warga negara asing yang diduga kuat terkait pengungkapan narkoba di Jepara, Jawa Tengah. Tim Liputan, Metro TV. Petugas Satuan Narkotika Polres Lampung Tengah menggerebek rumah bandar narkoba di Lampung Tengah, Lampung. Dari penggerebekan, polisi menyita barang bukti ratusan gram sabu siap edar dan uang puluhan juta rupiah. Saat memasuki rumah di Desa Tanjung, Kecamatan Wai Pangubuan, petugas mendapati sang bandar narkoba sedang asik berpesta sabu bersama 4 rekannya.
Petugas pun langsung meringkus Bandar dan rekannya. Dari tempat tersebut, petugas menemukan paket sabu dan alat hisap yang tengah digunakan. Tidak membuang waktu, petugas langsung menggeledah ruangan lainnya. Saat memeriksa lemari pakaian, petugas menemukan ratusan gram sabu siap edar. Selain menggeledah rumah Bandar, polisi juga menyisir rumah warga untuk mencari narkoba yang diduga disimpan pelaku. Dari penyisiran di rumah warga, petugas kembali menemukan paket